Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada segenap sahabat-sahabat pengunjung setia channel YouTube Irham Sabil Official, pada konten berikut ini merupakan konten hasanah. Konten hasanah ini adalah bertujuan untuk mengulas kembali, membuka kembali, membaca kembali wawasan keilmuan dari kitab-kitab klasik, terutama kitab klasik yang ditulis oleh para ulama-ulama, para kiai sepuh kita. Tentu sangat banyak tokoh-tokoh ulama kita, para kiai kita, guru-guru kita, terutama di Pulau Jawa ini. Sebut saja misalnya kita mengenal ada Mbah Misbah Mustafa, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Yai Asrori Tempuran Magelang. Beliau-beliau yang itu, terutama yang terakhir, adalah sosok ulama-ulama yang produktif menulis kitab-kitab kuno. Ya, langsung saja pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab yang berjudul Al-Bayanul Mustafa fi Tarjamatil Wasiyatul Mustafa, yang ditulis langsung oleh Al-Mahfullah Al-Khos Simbah Yai Haji Asrori Wonosari Tempuran Magelang. Ya, bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut menyimak bisa mencari kitabnya di toko-toko pesantren, toko-toko koperasi milik santri seperti ini ya. Sampulnya warna biru, tertulis di atas identitasnya Al-Bayan Mustafa fi Tarjamatil Wasiyatul Mustafa, disusun oleh Kiai Asrori Wonosari Tempuran Magelang. Nah, sebelum kita membaca karya tulis beliau, kita bersama-sama akan mengenal dahulu ya, siapa sih sosok Kiai Asrori Tempuran Magelang ini. Tentu tak kenal maka tak sayang, karena walaupun kita belum pernah bertemu langsung dengan beliau, mudah-mudahan dengan wasilah kitab beliau ini kita mendapatkan barokah, kita mendapatkan maunah dari beliau. Saya ambilkan secuplik dari website Halakoh yang ditulis oleh Mas Rijal Mumazik Zionis. Ini disebutkan bahwa Kiai Asrori ini lahir di Magelang pada tahun 923 Masehi. Tergolong penulis produktif, terutama karya-karya terjemahan kitab-kitab dalam bahasa Jawa. Jadi kitab-kitab salaf kemudian disarahi, diterjemahkan oleh beliau dalam tulisan Arab Pegol, Arab Jawa. Kiai Asrori ini punya banyak guru ya, terutama gurunya itu terbanyak dari Rembang dan Lasem. Sebut saja ada Mbah Yai Maksum, ada Mbah Yai Baidowi, ada Mbah Yai Bisri Mustafa Rembang, ayah dari Gusmus. Nah, para gurunya ini kadang diminta untuk mengoreksi, kadang juga diminta memberi kata pengantar. Maka tak heran di beberapa kitab-kitab karya beliau tertulis kata pengantarnya dari Mbah Bisri Mustafa Rembang. Seperti di kitab Bayanul Mustafa tadi juga kata pengantarnya tertulis dari Mbah Yai Bisri Mustafa. Nah, yang terkenal dari beliau Mbah Yai Asrori itu, beliau terkenal dengan istilah kula ilmu gitu ya. Jadi beliau waktu itu mondok di Lasem, kemudian berguru ke Mbah Bisri. Jarak dari Lasem ke Rembang itu kira sejauh 12 km. Prinsip beliau, karena sudah lumayan jauh,
sekali dayung 3 pulau terlampaui. Jadi dijelaskan 3. Jadi saat sowan itu ada 3 tujuan dari beliau Mbah Yai Asrori. Yang pertama adalah bisa langsung memohon kitab-kitab yang ditulisnya untuk dijualkan, yang hasil labanya bisa dipakai untuk menopang hidupnya di pesantren. Jadi ya ini strategi marketing. Jadi karena Mbah Bisri itu kan santrinya banyak, kemudian tamunya juga banyak, nah, bisa minta tolong untuk dibantu penjualan gitu. Ya mungkin ini dianggap kurang takdim lah, tapi waktu itu mungkin karena kedekatan seorang santri dengan kiainya, Mbah Asrori ini minta tolong kepada Mbah Bisri untuk menjualkan kitab-kitab karena tidak ada kiriman dari rumah, sehingga Mbah Asrori harus mendapatkan penghidupan dari hasil kitab-kitab yang ditulisnya. Yang kedua, bisa menimba fatwa, pengalaman dan informasi ke masyarakat yang sedang berkembang. Jadi karena Mbah Bisri itu juga pernah ya menjabat sebagai anggota dewan, anggota DPR, tentu banyak masalah-masalah faktual yang berkembang pada saat itulah. Mbah Asrori ini menimba ilmu dari beliau. Tujuan yang ketiga yaitu tentu saja bisa kulaan ilmu, bagaimana menjadi seorang penulis handal dan penerjemah yang sangat baik. Jadi semangatnya itu dulu, semangat kiai dulu itu semangatnya literasi, literaturnya sangat kuat ya. Jadi bagaimana menjadi seorang ulama yang gemar menulis sehingga karyanya tetap abadi sampai sekarang. Berbeda dengan zaman sekarang, para ulama, para ustadz-ustadz muda itu mereka berlomba-lomba untuk menjadi seorang pendakwah, menjadi dai, berlomba-lomba mencari panggung. Tapi sedikit mereka yang bisa menulis, bisa memiliki karya tulis. Padahal karya tulis itu lebih abadi dan bisa ditularkan hingga ke anak cucu nanti. Begitu ya. Dan setelah Mbah Yai Asrori memulai karir sebagai penulis tahun 61 sampai beliau wafat meninggal dunia pada tahun 94, jumlah kitab-kitab yang diterjemahkan itu mencapai hingga ratusan judul, meliputi dari berbagai fan ilmu, disiplin ilmu, mulai kitab fikih, hadis, akhlak, tajwid, tasawuf dan sebagainya. Sebut saja beberapa kitab diantaranya adalah kitab Nurul Duja fi Tarjamah Safinnatun Najah, kemudian ada Tasilul Rafiq fi Tarjamah Sulamut Tafiq, ada lagi Tarjamah Riyadus Sholihin, Tarjamah Irsyadul Ibad, Terjemah Risalah Al-Mu'awanah, serta puluhan karya lainnya ya. Jadi lintas fan ilmu beliau ini semuanya ditulis dalam bahasa Arab Pegon. Hingga sekarang kitab-kitabnya masih bisa didapatkan di beberapa koperasi kitab-kitab pondok pesantren yang menjual kitab-kitab ulama salaf gitu ya. Nah, yang unik dari Mbah Yai Asrori ini sahabat-sahabat, beliau ini dalam menulis kitab, menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Jawa itu, Mbah Asrori tidak menggunakan kamus-kamus besar seperti misalnya kamus Al-Munawir, kamus Munjid, dan Mu'jamul Wasit dan lain-lain. Tidak. Tapi Mbah Yai Asrori lebih memilih mengkomparasikan, membandingkan antara kitab yang satu dengan kitab yang lainnya yang serupa. Jika kurang mantap, ia kadang mendiskusikannya dengan para khotot, sebutan bagi para penulis kaligrafi kitab yang telah hafal dengan gaya penulisan Kiai Asrori. Puncaknya, Mbah Yai Asrori ini dijodohkan oleh gurunya Mbah Yai Bisri Mustafa, dijodohkan kepada adik iparnya yang bernama Nyai Hajah Ma'munatun binti Yeji Khalil Harun Kasingan
Rembang. Sejak saat itu sehingga hubungan guru dan murid ini kemudian berlangsung akrab hingga menjadi keluarga besar. Gitu ya sahabat-sahabat, kiranya cukup perkenalan ini. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mempelajari, kita mengkaji kitab-kitab karya beliau, ulama-ulama salaf ini, semoga kita semua diakui menjadi santrinya dan mendapatkan barokah kebaikan dari ilmu karya tulis yang beliau wariskan pada kita semua.